Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kori Sakti Triwangsa, NIM 11970070046. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat VPN server menggunakan cloud. Di sini saya menggunakan cloud footer kayak Salman, karena AWS saya, maksudnya CC Bang Jago saya masih ditolak terus di semua cloud provider cloud. Jadi saya numpang cloud orang lain, cloud teman saya Salman. Pertama juga saya ini, karena Salman udah beres, saya ngikutin. Saya menggunakan pre-tunnel. Pertama saya ikutin arahan pre-tunnel dulu. Saya ngikutin yang ini, mana ya tadi teh? Yang ini order provider, karena di si pre-tunnel nggak ada untuk settingan untuk untuk VUTTR. Jadi saya gunakan yang order provider. Ya, maksudnya tuh yang selain yang disebutkan gitu, yang populernya, dan menggunakan OS Ubuntu Vokal 20.04. Di sini saya tinggal copy aja langsung. Maksudnya saya connect dulu ke VPN-nya, ke VPN, connect dulu ke cloud-nya maksud saya. Lalu udah ada bacaan welcome gini, berarti udah masuk. Lalu saya copy yang tadi ini, yang di dokumentasi, copy. Oh ya, sebelumnya tuh harus selalu di sudo apt update dulu. Jadi kayak dipastikan package di Ubuntu-nya tuh udah terupdate dulu, repository yang gitu-gitu. Saya kurang paham juga kalau Ubuntu, pokoknya harus terupdate dulu lah OS-nya, mungkin ya harus diupdate dulu, baru biar tidak ada error-error yang tidak jelas. Lalu langsung copy bagian ini sampai mana ya? Saya juga ngikutin sebagian yang sama, jadi setelah saya pakai WireGuard server support juga dipakai, benar-benar dipakai. Pokoknya diinstal aja sih bagian sini tuh, kayaknya udah langsung beres. Nanti, kalau udah berhasil, ketika kita perintahkan sudo systemctl show-print unl, dia akan terdeteksi, dan lalu ada bagian log yang seperti ini, panjang banget sampai 200 baris. Lalu kita cek lagi yang kedua, kalau kita melakukan sudo systemctl status pre-tunnel, maka akan aktif running, dan artinya sudah terinstall pre-tunnel di server kita, di server cloud kita. Lalu pastikan firewall di disable. Lalu kita akses mana sih? Bentar ya. IP kita, misalnya di IP kita tuh di sini ada nggak sih IP kita? Misalnya kita akses. Lalu kita logout dulu ya. Dia langsung login ya. Sebenarnya ada settingan lagi. Jadi karena saya coba dulu tadi sebelumnya, dan saya bingung nge-restart Ubuntu-nya ke balik lagi ke fresh installnya tuh gimana. Jadi saya gimana ya? Pokoknya nggak bisa nyobain first time setupnya, jadi saya tulis aja. Pertama, kalau kita akses 457735.129, nanti kita disuruh bikin setup key. Kita bisa masukkan perintah setup key. Sudah saya lakukan. Sudo print to well setup key. Maka ada setup key, langsung kita bikin sudo print to well default password. Maka akan terbuat akun adminnya.
seperti ini yang bisa kita gunakan untuk update. Seperti itu. Kalau kita copy, ini juga password pertama kayak gini. Kita copy, terus nanti ada pop up yang menyuruh kita untuk ganti password. Seperti biasa lah ya. Nah, saya udah ganti password. Nah, maka tampilan awalnya seperti ini. Lalu ya sudah, kita buat profilnya saja yang nanti biar bisa kita akses. Pertama kita key user, kita buat organisasi. Saya namain LPKIA. Kita buat user. Ini soalnya gimana bentar ya. Bukan mana ya? Waduh, lupa saya buka dulu soalnya saya lupa. Soalnya mana ya? Oh ya. Saya download lagi, lupa saya simpan di mana. Oh, di kompres. Oh. Oh, udah ada chat sih. Kita tuh kalau VPN server usernya Doni Rafael, Daudadil, dan Anda. Oke, saya buat usernya mana tadi? Saya buat dulu yang saya dulu. Kori. Nggak usah perlu pakai. Yang penting ini saya samakan semua. Gimana sih? Jadi kok nggak bisa sih? Apa harus di ini namanya? Server, kita buat dulu server VPN hebat ya namanya. Nah, organisasinya gimana tadi teh? Attach organization nih. Oke, attach. Usernya mana ya? Udah bisa dijalanin servernya, tapi kita belum pakai. Dijalanin server dengan usernya bla bla bla. Offline ya, tapi nggak bisa di-download. Oh, bisa. Ini kalau udah begini. Wow. Kita dapat apa namanya? Pertama, usernya udah terkoneksi dengan servernya udah terkoneksi dengan organization. Jadi kayak ada relasinya gitu, relasi database. Lalu kita udah bisa dapat OpenVPN-nya, filenya. Cara menggunakannya berarti kita harus install dulu OpenVPN.
Mana downloadnya? Kok nggak ada ya? Nah, community download. Download. Sedih. Emang goblok ini. Aduh, lama. Ayo bro. Close. Ya, jadi kita harus connect mana ya? Type VNC mana ya? Import file. Kita ke download, mana download ya? Username-nya tuh jadinya begini kan? Salah. Ayo, berhasil. Oke, berhasil ya. Tadi IP-nya nggak kelihatan. Kan kalau udah terkoneksi, harusnya IP-nya berhasil muncul. Gimana cara lihatnya ya? Paling di sini contohnya ada IP-nya 139.228.228 itu IP kita. Kalau kita pakai What's My IP lagi, kira-kira berapa? Nah, IP-nya udah sama seperti IP cloud dari VUTTR-nya. Jadi ini sudah contoh, sudah masuk ya VPN-nya. Oke. Paling saya bereskan ini dengan masukin usernya juga ya. Kita tambahkan user Doni. Kayaknya nggak pakai Doni aja kali ya. Coba ya Pak. Passwordnya 123456. Sama Daud kan. So contohnya mah Daud Aldi. Oh salah. Sorry Pak. Di delete gimana? Delete selected. Doni Rafael. Passwordnya 1 sampai 6. Add lagi Doni Daud Aldi. Udah ada 3. Apa yang harus ini ya? Oke, download lagi. Saya tes dua-duanya. Saya matikan dulu disconnect. Oke, ke sini. Aduh, oke. Mana nih? Kita coba untuk Pak Daud. Mana ini? Kok nggak ke download? Doni Rafael. Kita coba dulu Pak Daud ya.
Saya coba lagi, pasti IP-nya sama ya. Jadi kalau misalnya saya my IP lagi, kalau saya disconnect berarti dia IP-nya balik lagi. Oke. Kalau pakai ini sama aja sih. Berarti paling cuma dari dashboard tadi ya. Bisa ngeliat. Oke, cobain Doni Rafael. Pada dulu harusnya. 456 bang. Connect. Coba lagi. Daud Aldi. 1 2 3 4 5 6 bang. Kita coba lagi. What's my IP? Oke, udah dipastiin, make sure. Ini juga mana ya? Di sini dia masih ini. Harusnya aku masih yang Kori. Coba DC. Kok jadi saya penasaran. Bentar. Dia masih online ya? Kenapa? Apa dari OpenVPN-nya ini? Oh, sia ya, ngerti. Aneh juga. Nah, jadi sebenarnya nggak penting ya username password tadi. Kenapa ya? Saya kurang paham juga. Jadi harus diimport dulu, diimport lagi. Nah, nanti ada lagi, import lagi. Pak Doni dan Pak Daud. Oke, copy. Ada dua, misalnya kita connect ke Daud Aldi. Yang penting tuh pinnya aja sih. Kayaknya kalau username-nya tuh cuma data dari sananya, misalnya kita namanya random, connect pasti. Tuh connect. Yang penting passwordnya benar. Tuh, maka ada Pak Daud login. Lah, API-nya beda ya? Oh enggak. Oh mungkin IP itu tuh IP lokal ya. Kalau di publiknya mah tetap segitu. Oke, ganti. Nah, password dulu. Kita coba yang Pak Doni, Pak Daud beres. Sama aja, coba kita ganti passwordnya beda. Nggak sesuai PIN. Bisa nggak ya? Oke. Passwordnya sebenarnya connect. Oh, jadi username passwordnya belum disetting ya, jadi tetap masih bisa masuk. Oh enggak, bener passwordnya, username-nya nggak penting, yang penting tuh passwordnya. Username-nya cuma buat data di lognya aja berarti, yang penting pinnya harus diingat, baru ya connect. Wah, oh enggak, ternyata nggak bisa. Oh harus di DC dulu, sorry coba. Dia coba kalau saya 3 koneksi gimana nih, bisa nggak? Ini yang Pak Doni coba ya. Apa error yang Pak Doni? Harusnya jalan yang Pak Doni jalan, connect. Coba. Tuh, ada 2. Keren. Holy Alpek. IA. Saya penasaran kalau ada 3 gini bisa nggak dia?
kok nggak bisa? Dia cuma bisa satu. Dia nggak bisa. Oke, jadi seperti itu. Tadi kayak errornya tuh karena saya belum disconnect yang Daud Aldi, Pak Daud. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya tunjukkan tentang UAS Cloud Computing. Cloud Computing mengkonfigurasi VPN server menggunakan Cloud Computing. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan konsep atau kesalahan-kesalahan step atau tidak kesalahan penjelasan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Oke.